Di video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan macam-macam port yang bisa kita temui pada laptop. Oke, kita langsung saja. Kita mulai dari port yang paling kiri. Nah, ini yang paling kiri namanya port daya, biasanya berbentuk bulat. Di sini tidak saya perlihatkan karena kebetulan portnya sudah saya gunakan untuk menancapkan soket daya. Jadi ini adalah konektor atau soket daya di mana ini nanti nyambungnya adalah ke charger ya. Oke, kemudian kita lanjut ke port berikutnya. Nah, port berikutnya adalah port LAN. Bentuknya seperti ini. Saya fokuskan dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman lihat logo seperti ini, itu adalah logo untuk LAN. Nah, jadi fungsi dari port LAN ini adalah untuk menghubungkan laptop kita dengan jaringan komputer yang menggunakan media kabel. Karena kalau yang wireless kan kita gunakan Wi-Fi ya. Nah, untuk kabel dan konektornya kita bisa gunakan kabel LAN seperti ini atau kabel UTP, di mana konektornya adalah menggunakan konektor RJ45. Jadi tinggal kita tancapkan ke port LAN dengan posisi, kita lihat ada penguncinya ya. Nah, jadi yang penguncinya harus kita luruskan dengan yang ada ini semacam belah gitu ya. Nah, jadi tinggal kita tancapkan seperti ini. Sampai bunyi klik ya. Nah, kita tekan sampai bunyi klik berarti dia udah kencang. Dicabut atau ditarik nggak akan copot. Nah, untuk mencopotnya tinggal kita kita tekan pengunci yang tadi, kemudian kita tekan sambil kita cabut gitu ya. Nah, jadi ini kita tekan sambil kita cabut. Oke, itu untuk port LAN atau bisa juga atau dikenal juga dengan port Ethernet. Kemudian port berikutnya adalah port VGA. Ini bentuknya port VGA. Dia yang bagian satu sisinya lebih panjang, sisi yang lain itu lebih pendek. Logonya seperti ini. Nah, fungsi dari port VGA adalah untuk menghubungkan laptop kita dengan misalnya kita gunakan layar monitor tambahan. Atau misalnya jika kita gunakan laptop kita untuk presentasi ke layar ke LCD proyektor, nah bisa kita gunakan untuk menghubungkan laptop kita ke LCD proyektor pada saat kita mau presentasi menggunakan laptop gitu ya. Nah, untuk bentuk kabel dan konektornya seperti ini. Ini adalah kabel VGA dan konektor VGA. Kita lihat ini pemasangannya tidak mungkin terbalik ya, karena sisi yang satu dia lebih panjang, sisi yang satu lagi dia lebih pendek. Jadi untuk memasangkannya, pastikan kita meluruskan posisinya. Sisi yang panjang harus lurus dengan sisi yang panjang, yang pendek juga harus lurus dengan sisi yang pendek. Nah, untuk memasangnya tinggal kita tancapkan lurus saja ya. Jadi tidak perlu diputar ya. Tinggal kita luruskan lalu kita tekan. Bisa digoyang-goyang sedikit sampai dia tertancap dengan kencang ya. Seperti ini. Kemudian ini untuk penguncinya. Tapi karena di laptop biasanya tidak ada lubang untuk pengunci, jadi ini tidak perlu kita kencangkan. Kalau kita pasangkan pada komputer atau PC, nah ini baru bisa kita kencangkan gitu ya. Untuk mencabutnya tinggal kita cabut saja, kita tarik lurus. Nah, itu untuk port VGA. Kemudian port selanjutnya ini adalah port HDMI. Kita lihat ada namanya atau ada teksnya HDMI. Nah, port HDMI ini mirip dengan port VGA. Jadi fungsinya adalah untuk menghubungkan laptop kita dengan bisa LCD proyektor atau bisa juga layar monitor tambahan. Nah, hanya saja perbedaannya kalau port VGA itu hanya mentransfer atau memberikan sinyal video saja atau gambar saja. Nah, sementara kalau HDMI selain mentransfer data berupa gambar atau video, bisa juga mentransfer data berupa suara. Jadi kalau misalnya di layar LCD proyektornya sudah tersedia speaker, maka nanti suaranya juga akan langsung atau akan bisa terdengar di LCD proyektornya gitu ya. Jadi kalau VGA hanya mentransfer gambar atau videonya saja, tapi kalau HDMI bisa mentransfer video dengan audio atau dengan suaranya. Nah, untuk bentuk konektornya kebetulan tidak ada contohnya ya, tapi intinya bentuknya akan menyesuaikan dengan bentuk portnya. Jadi sisi yang satu lurus, sisi yang satu lagi ada yang cekung ke bawah seperti ini gitu ya. Nah, kemudian port berikutnya adalah port USB dari kepanjangan Universal Serial Bus, logonya atau ikonnya seperti ini. Nah, fungsi dari port USB ini adalah untuk menghubungkan komputer kita dengan berbagai macam perangkat eksternal dari laptop kita. Nah, perangkat eksternal itu bisa printer, bisa scanner, kamera digital, kemudian mouse, keyboard, dan berbagai macam alat eksternal yang lain. Di mana sekarang ini perangkat-perangkat eksternal yang bisa kita hubungkan dengan komputer itu semuanya rata-rata menggunakan port USB. Nah, kemudian yang berikutnya yang sebelah kanannya ini masih sama. Jadi kita lihat logonya masih sama. Yang ini dengan yang ini sama-sama port USB, hanya saja berbeda tipe. Kalau ini adalah USB tipe A, nah kalau ini adalah USB tipe C. Bentuknya seperti ini, sama dengan
charger HP ya, seperti ini. Jadi kalau kita punya perangkat eksternal yang menggunakan port USB yang menggunakan konektor USB Type C, bisa kita tancapkan ke port ini. Nah, seperti ini ya bentuknya. Teman-teman, saya yakin teman-teman sudah pada tahu ya, karena rata-rata charger sekarang ini menggunakan USB Type C seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke sebelah kanannya. Nah, ini kita lihat ada logo atau gambar kuncinya. Jadi, fungsi dari lubang ini adalah untuk mengamankan laptop kita. Jadi, kalau misalnya laptop ini dipasang di etalase di toko, nah ini sebaiknya kita pasangkan pengunci khusus, di mana untuk pengunci khususnya tinggal kita masukkan ke port yang sudah disediakan di laptop ini, gitu ya. Nah, yang barusan itu ada di port area sebelah kiri dari laptop. Sekarang kita lihat untuk port yang ada di area sebelah kanan laptopnya ya. Nah, kita lihat sisi yang satu lagi pada laptop ini, kita bisa lihat tidak terlalu banyak port tersedia ya. Yang ini adalah tombol untuk DVD-ROM. Jadi kalau kita tekan, nah nanti muncul DVD-nya seperti ini. Fungsinya adalah untuk membaca atau menulis pada DVD atau CD, di mana sekarang ini rata-rata sudah banyak yang ditinggalkan ya. Jadi rata-rata laptop yang sekarang sudah tidak menyediakan lagi DVD RW atau DVD drive seperti ini. Oke, kita lanjut. Yang ini sama dengan yang tadi. Ini adalah port USB. Kita bisa lihat logonya seperti ini. Sama fungsinya. Jadi mau port USB yang kanan atau yang kiri itu fungsinya sama. Jadi di mana pada satu laptop biasanya terdiri dari atau disediakan satu atau lebih port USB. Oke, kemudian kita lanjut ke port berikutnya. Ini namanya port audio. Kebetulan ini sedang saya gunakan. Jadi ini sedang saya gunakan untuk memasang mikrofon ya. Kita lihat ikonnya seperti ini. Ini ikonnya adalah icon mikrofon dengan icon atau logo mikrofon dengan logo headset ya atau headphone. Jadi kalau di laptop kita tersedia hanya satu port audio, berarti satu port itu bisa kita gunakan bergantian ya. Bisa kita gunakan untuk mikrofon atau bisa juga kita gunakan untuk speaker atau headphone ya. Nah, tapi ada juga laptop yang menyediakan dua port ya, di mana port untuk mikrofon dengan port speaker itu dipisah satu sama lain gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang sebelah kirinya. Nah, di sini kebetulan pada laptop saya tersedia yang namanya card reader ya. Jadi ini bukan port tapi card reader. Fungsinya adalah untuk membaca kartu memori. Di sini kebetulan kartu memorinya adalah kartu SD ya. Di sini ada tertulis SD. Nah, jadi ini untuk membaca kartu SD. Biasanya kartu SD itu yang biasa kita gunakan di kamera digital atau di handycam ya. Nah, hanya saja untuk card reader ini tidak semua laptop menyediakan card reader ya. Nah, jadi kesimpulannya port yang tersedia pada laptop itu bisa berbeda-beda antara laptop yang satu dengan laptop yang lain. Bisa jadi pada laptop yang teman-teman miliki, misalnya tidak ada port VGA-nya, atau tidak ada port HDMI-nya, atau tidak ada port LAN-nya ya. Nah, tapi untuk port USB, biasanya pada setiap laptop itu disediakan port USB. Nah, kemudian misalnya jika teman-teman membutuhkan port LAN pada laptopnya, sementara di laptop teman-teman tidak disediakan port LAN, nah maka teman-teman bisa membeli alat yang namanya USB LAN atau LAN USB, di mana bentuknya jadi satu ujung menggunakan port USB, satu ujung lagi, nah dia berupa port LAN seperti ini. Sehingga nanti tinggal kita tancapkan alatnya ke port USB, nah ujung yang satu lagi bisa kita gunakan untuk menghubungkan komputer kita dengan jaringan LAN. Begitu pula untuk port yang lain ya. Kalau teman-teman misalnya membutuhkan port HDMI, nah teman-teman bisa membeli alat untuk konverter dari USB ke HDMI. Nah, untuk link pembelian perangkat-perangkatnya bisa teman-teman lihat pada deskripsi video gitu ya. Nah, oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.